Ada yang sudah mencoba? Belum? Ya, oke. Ada yang mau presentasi? Kalau mau presentasi, saya tunggu 5 menit ya, untuk persiapan. Kalau belum, saya menunggu dan kita mencoba untuk saya menanyakan ya, ini latihan soal yang telah kami kirim. Oke. Mungkin nanti bisa kita diskusikan. Ini ada 7 kali, ya hampir 20 soal ya, 20 soal yang pada umumnya itu saya memilih 1 soal atau 3 soal untuk ujian, biasanya begitu. Ya. Contoh yang soal paling atas, yang pertama, jelaskan tentang apa itu adaptasi. Nah, itu biasanya adik-adik sudah, saya kira di internet juga cukup banyak ya. Apa itu adaptasi? Ya, mungkin gampangannya itu adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Apakah lingkungan itu lingkungan di laut, apa di darat, apa di udara, apa di dalam kehidupan kita sehari-hari itu, manusia pun itu harus mengalami apa yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi ini bagaimana tidak ya? Kita kuliah di UB itu juga kan kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan atau dengan suasana sekarang ini, dengan daring atau dengan luring atau dengan itu salah satu konsep adaptasi. Nah, adaptasi pun itu di organisme di laut itu kan ada yang organisme itu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan, karena kalau tidak menyesuaikan diri itu akan dimakan atau sebagai bahan pangan organisme lain, menyesuaikan diri terhadap warna, menyesuaikan diri terhadap gaya hidup dan sebagainya ya. Banyak sekali adaptasi ini, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut itu. Saya kira ini mudah, cuma kalau menjawab dikasih contoh gitu ya. Ini nanti adik-adik bisa mencari di literatur, di internet, atau mungkin di jurnal atau di buku ya, apa yang disebut dengan adaptasi itu. Kemudian parsimoni, ya ini parsimoni itu apa sih sebetulnya? Di dalam sebuah evolusi ya, sebuah evolusi, parsimoni itu adalah sangat penting sekali. Parsimoni itu nanti bisa dicari di internet.
bagaimana suatu sifat organisme itu dengan cepat menyesuaikan diri. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan adaptasi, cuma ini di dalam evolusi itu mana yang cepat itu yang dapat gitu. Jadi evolusi itu cepat sekali. Jadi kalau kita misalnya kita hidup di lingkungan ekstrim itu bagaimana cara kita mengadaptasikan diri? Mungkin dengan baju yang tebal dan sebagainya. Atau kalau itu merupakan perubahan, itu mana yang tercepat gitu ya. Jadi evolusi yang tercepat itu adalah parsimoni. Nanti adik-adik bisa mencari-cari juga gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi adaptasi, kemudian apa itu parsimoni. Dan yang kedua, bagaimana saudara menjelaskan alur evolusi anggrek. Nah, ini kita kaitkan dengan tumbuhan tinggi. Bagaimana saudara menjelaskan alur evolusi anggrek epifit atau saprofit yang berasal dari anggrek tanah. Nah, ini kan juga berpikir, loh, anggrek epifit itu kan anggrek yang apa namanya hidupnya itu di atas pohon gitu ya. Dia minta tolong untuk habitatnya itu menopang. Walaupun kalau anggrek itu tidak sebagai parasit ya, tetapi dia itu menempel di pohon atau mungkin bisa juga menempel di genteng atau mungkin di batu dan sebagainya. Atau anggrek saprofit. Nah, ini seperti apa sih saprofit? Nah, nanti bisa dicari. Nah, ini dimungkinkan berasal dari anggrek. Dimungkinkan berasal dari anggrek tanah. Nah, ini ilustrasinya seperti apa? Nah, ini mungkin adik-adik berpikir sekarang ini. Atau mungkin dibalik gitu ya, bisa juga kan sebuah evolusi ya sebuah kajian gitu ya. Kajian bagaimana kita menjelaskan secara etik atau ilmiah tentang kehidupan sebuah kelompok tanaman. Jadi anggrek kita bayangkan ya, atau kita ilustrasi gitu ya, anggrek tanah itu merupakan nenek moyang. Nah, misalkan ini, berarti nanti di dalam menelah evolusi, adik-adik harus bisa ini yang maju sama yang primitif. Primitif dan maju itu harus dikuasai di dalam adik-adik mau menelaah sebuah kajian tentang evolusi atau menentukan nanti dalam filogenetik itu nilai 1, 2, 3, 4 itu harus adik-adik ketahui mana yang primitif dan mana yang maju. Ini berkaitan dengan nanti perhitungan. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya ini anggrek epifit itu lebih maju daripada anggrek tanah, berarti anggrek tanah itu primitif dan anggrek epifit itu maju. Kalau dikasih nilai, anggrek tanah itu 1, anggrek epifit itu 2 gitu ya. Nah, itu nanti di dalam tabel itu akan seperti itu gitu ya. Kalau kita mau menelaah tentang filogenetik gitu ya. Siapa yang mau
punya alasan ini. Ini Mbak Nadia ini gimana Mbak Nadia Ringga ini? Kira-kira yang primitif dan yang maju yang mana ini? Bagaimana Mbak Nadia? Betul juga tidak ditambah. Gimana Mbak Nadia? Primitif atau tidaknya antara anggrek tanah dan epifit nih Pak tadi Ya, oke. pertanyaannya. Kalau berdasarkan yang dijelaskan jenengan tadi, karena anggrek epifit saat ini lebih banyak dan lebih advance, seharusnya anggrek epifit lebih maju dan anggrek tanah lebih primitif seperti itu. Berarti kalau dikasih nilai itu anggrek tanah itu 1, anggrek epifit itu 2 gitu ya? Iya Pak. Nah, ini Kalau memang harus bisa ini nanti kalau kita membuat semacam pendekatan yang disebut dengan filogenetik itu kan nanti ada nilainya itu. Ya mungkin juga anggrek saprofit. Nah ini barangkali nanti nilainya 3 barangkali atau disamakan dengan anggrek epifit juga atau mungkin sebaliknya ini saya juga hal semacam ini kita harus berpedoman pada ilmiah gitu ya, mana yang maju dan mana yang. Tapi kita bebas untuk menentukan primitif dan maju, tapi harus dengan alasan, dengan alasan gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Mbak Nadia tadi dikatakan anggrek tanah itu adalah primitif, kemudian yang maju itu anggrek epifit atau mungkin ya anggrek saprofit. Kira-kira bagaimana alurnya Mbak ini Mbak? Kira-kira mungkin teman-teman ada yang bisa menambah gitu ya. Ini alurnya seperti apa sih? Atau mungkin bunganya lebih menarik, itu bisa juga nanti dikaji dari bunganya, dari morfologinya, dari akarnya. Ini akhirnya meluas itu ya. Atau dari fisiologinya. Nah, ini kajiannya banyak. Nah, tetapi perkiraan alur kan kita bisa menebak-nebak atau kita bisa menggambarkan gitu situasi seperti itu. Mungkin atau Mbak Nadia bisa memberikan gambaran alur itu ya. Permisi Pak. Ya, oke. Saya boleh bantu menjawab. Oke, monggo. Saya Abdullah, izin menjawab. Kalau yang saya perkirakan itu kan anggrek tanah itu kan tanamannya mungkin kecil gitu ya. Kemungkinan kurang mendapatkan sinar matahari karena dapat tutupan dari pohon-pohon yang lebih besar. Nah, kemungkinan anggrek itu mengembangkan suatu mekanisme agar bisa menempel pada pohon untuk mendapatkan sinar matahari yang lebih baik seperti itu. Terus habis itu untuk menyesuaikan diri agar bisa menempel pada pohon, maka
anggrek tersebut akan memodifikasi akarnya tersebut sehingga menyesuaikan menjadi tanaman epifit. Seperti itu, Pak, kalau menurut saya. Ya. Ya, ini pemikiran-pemikiran yang ya. Evolusi itu proses panjang gitu ya. Dan proses panjang itu melibatkan perubahan, tapi tidak semua organ gitu ya. Mungkin yang perubahannya tadi kan naik ke atas kemudian. Nah, mungkin sampai di atas itu bisa juga itu anggrek itu terpotong kan bisa juga ya. Mungkin karena dia itu mencari sinar gitu ya, mencari. Nah, ini kan kaitan dengan fisiologi juga gitu. Nah, sampai atas pun kalau ada anggrek yang karena kan namanya kita cerita seperti ini kan spesies itu kan populasi betulnya ya. Jadi saya kalau mengatakan spesies atau varietas itu populasi. Populasi anggrek itu kan variasi sekali. Mungkin salah satu dari anggrek tadi yang Mas jelaskan sampai di atas adalah terpotong gitu ya, terpotong akhirnya dia harus bisa adaptasi menyesuaikan diri gitu ya. Ini alur pemikiran itu ya. Nah, setelah terpotong dia kan harus berusaha untuk bisa hidup juga gitu ya. Artinya bisa hidup juga itu sampai di atas tidak bisa mengambil hara dari tanah. Dia harus mencari hara dari lingkungan. Nah, dengan demikian di situ terjadi perubahan-perubahan. Baik itu akar, mungkin daunnya, mungkin bunganya, karena tadi saya jelaskan bahwa akarnya itu kan tidak di tanah lagi, dia akan menempel di pohon gitu ya, sehingga akarnya pun itu kalau kita kita teliti di mikroskop itu anggrek-anggrek yang epifit itu akarnya mempunyai akar yang disebut dengan akar irenkym. Ya, ada sel-sel yang bisa untuk menyimpan air. ini jadi sudah berubah. Jadi kalau di tanah itu akarnya tidak ada irenkymnya atau zat yang berusaha untuk hidup di atas, makanya dia akan berubah seperti itu. Nah, mungkin bunganya pun akan terjadi demikian. Ya. Jadi bunganya barangkali menyesuaikan dengan ketinggian tempatnya mereka gitu ya. Kalau di atas itu nanti kan entomologinya untuk menyerbuki itu juga saya kira berbeda dengan yang di bawah gitu ya, penyerbukannya. Sehingga dia pun bunganya itu juga harus menyesuaikan di atas gitu ya. Mungkin kalau yang di bawah itu ada organisme tertentu, mungkin di atas akan berbeda. Nah, ini sehingga dia harus bisa menyesuaikan diri. Apakah memang harus indah atau memang harus warnanya itu berubah atau mungkin ada organ yang sesuatu yang berubah gitu ya. Ini cara ilustrasi kita ya. Kita membayangkan gitu, oh kalau terjadi di atas terjadi perubahan-perubahan. Nah, inilah alur atau logika kita di dalam menjelaskan tentang evolusi itu. Berarti tadi kalau logika ini bisa dipakai misalkan ya untuk kita mengkaji filogenetik, memberi nilai. Makanya anggrek tanah itu tadi dari pendapatnya Mbak Nadia lebih primitif atau nilainya misalkan 0, kemudian yang lebih maju itu 1, lebih maju lagi 3, 2,
3. Lah itu nilai itu yang akan dipakai nanti di dalam menelaah atau menghitung di dalam komputer gitu ya. Ini seperti itu, ada nilai 1, 2 atau mungkin 01, 01, 02 dan sebagainya. Ini demikian pula nanti pada organisme di tumbuhan tingkat tinggi berupa batang, kemudian batang berkayu, batang herba, batang semak dan sebagainya. Mungkin nanti semak itu lebih maju dari pohon apa tidak. Nah itu nanti adik-adik bisa menentukan sendiri dengan sebuah alasan gitu ya. Primitif maju. Misalnya kalau saya beri contoh juga itu dikotil. Ini kan kalau anggrek itu kan monokotil. Jumlah mahkotanya kan 3. Bagaimana jumlah mahkota 4? Nah, ini kalau jumlah mahkota 4 itu pada dikotil. Nah, nanti bisa adik-adik bisa menjelaskan jumlah mahkota 4 lebih primitif daripada jumlah mahkota 3 gitu. Ini ilustrasinya nanti kalau itu dimungkinkan bahwa dikotil itu lebih tua daripada monokotil gitu ya. Nah, ini menarik ini. Ini nanti sebagai bahan kalau kita mengkaji atau memberi nilai dari kajian karakter itu. Ini menarik ini. Kemudian soal yang ketiga ini dalam mengaji evolusi digunakan banyak karakter ya. Oke. Ada morfologi, ya, ini jelas tadi karakter morfologi ya. Kemudian ada anatomi, ya oke, bisa juga untuk mengkaji. Nanti kalau mau penelitian itu biasanya anatomi itu yang berperan ini Bu Iin ya. Dan fosil, nah, ini fosil juga selama ini belum ada yang apa namanya penelitian tentang fosil. Sedangkan kalau kita lihat di labnya geologi fisika itu banyak fosil-fosil ini belum dipelajari apakah fosil itu tanaman yang jutaan tahun yang lalu yang belum ada namanya dan sebagainya. Kemudian kalau kita menemukan polen di batu-batuan itu bisa juga untuk mengkaji gitu ya fosil. Ya, fosil kaitannya dengan umur bumi. Nah, kalau kita lihat dari sedimen batu-batuan sedimen itu kemarin Pak Suwanto itu kan memberikan gambaran sekian juta tahun yang lalu itu ada organisme primitif dan sebagainya ya. Ini tentang umur bumi ya. Itu kemarin ada yang bisa menjawab itu ya tentang karbon ya. Tentang teori karbon yang bisa untuk menentukan sebuah umur bumi gitu ya. Ini dulu saya karena memberi kuliah orang fisika itu saya suruh ngitung tentang umur bumi ini dengan apa namanya dengan kajian karbon dating gitu ya. Oke. Apakah karakter molekuler juga penting ya? Ini kajiannya semakin dalam lagi. Ya, sebagai pendapat saudara ini adik-adik harap bisa membaca tulisan Antonius Suwanto. Ini Antonius Suwanto itu mempelajari atau mencatat gitu ya hasil dari Bush itu. Yang isinya itu dia ingin mendapatkan karakter yang universal gitu ya. Nah ini kalau tumbuhan saja atau hewan saja itu kan
karakternya kan ya morfologi kan gitu-gitu ya. Tapi dia ingin seluruh organisme itu bisa dikaji menggunakan salah satu karakter, ya sebetulnya karakter juga gitu ya, karakter RNA itu sebagai kronometer, sebagai kajian yang digunakan sebagai ini hal yang universal, itu yang keseluruhan, atau universal itu keseluruhan gitu ya. Nah, yang keempat itu entomogami dalam penggolongan lebih modern daripada anemogami. Jelaskan menurut saudara gitu ya. Ini sebetulnya kita juga mempelajari fosil juga ya. Entomogami adalah penyerbukan penyerbukan hewan itu ya. Sedangkan anemogami adalah penyerbukan angin. Nah, kira-kira menurut saudara itu lebih modern yang mana? Ini kan nanti kalau itu dikatakan anemogami itu primitif, itu nilainya 1. Kalau maju entomogami, hal ini harus mempunyai alasan juga gitu ya. Nah, alasannya apa gitu ya? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang carbon dating atau tentang jutaan atau miliar tahun yang lalu, memang yang pertama kali sebelum ada hewan itu penyerbukan angin dahulu gitu ya. Ini kajiannya. Oleh sebab itu hal ini dikatakan entomogami lebih modern. Kan tidak ujuk-ujuk langsung menjadi hewan gitu kan, tidak ya. Perubahan bumi kan mulai dari panas, kemudian dingin, dari organisme yang semakin dingin airnya, kemudian organisme awal itu ada di laut, kemudian di darat gitu ya. Oleh sebab itu nantinya kalau ada karakter yang organisme ada di laut itu lebih tua daripada di darat gitu ya. mungkin secara ilmiahnya begitu. Nah, tentunya air itu menjadi sebuah karakter yang bisa digunakan untuk kehidupan mereka. Jadi makanya organisme tingkat rendah itu kan menyukai air. Seperti lumut-lumutan, algi, bryophyta, pteridophyta itu kehidupannya memang menyukai air. Oleh sebab itu kelihatannya dari air ke darat gitu yang anunya ya. Secara logika kita gitu ya. Oke. Nah, yang kelima itu perubahan karakter dalam proses evolusi. Morfologi menambah, reduksi, membesar, mengecil, menyebar. ini. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa organ bunga misalnya ya, saya contohnya organ bunga. Nah, tentunya organ bunga itu memang kalau kita perhatikan itu ada yang jumlahnya itu menambah, ada yang mereduksi ya. Saya pernah ada yang mereduksi tetapi kecil sekali, misalkan daunnya menjadi kecil.
atau mahkotanya menjadi kecil, atau bahkan benang sarinya itu berubah menjadi daun. Nah itu sebuah perubahan-perubahan atau kita katakan bisa menambah, bisa melakukan reduksi, ini tergantung dari alam. Organisme tersebut mengadaptasikan diri. Bisa juga membesar, bisa mengecil, bisa juga menyebar gitu ya. Ini memang, tetapi di dalam evolusi tidak ujuk-ujuk semua ganti, itu tidak. Tetapi melalui proses mungkin yang berubah itu benang sarinya misalkan berkurang satu, atau mungkin berkurang tapi masih ada tonjolannya gitu ya. Itu mereduksi gitu ya, reduksi gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini itu kalau kita kaitkan dengan rumus bunga, makanya ini belum pernah ada yang mengkaji evolusi dari rumus bunga maupun diagram bunga. Itu saya sangat mengharapkan ada yang bisa penelitian itu gitu ya. Karena kadang-kadang itu sebuah bunga itu kadang-kadang berwarna-warna gitu ya, berwarna-warna. Kemudian tapi kadang-kadang bunga itu akan menjadi daun. Nah, menjadi daun itu yang dikatakan sebagai malforming. Jadi dia itu evolusinya adalah bunga itu berasal dari daun sebetulnya. Karena sebuah proses harus membuat membuat karakter untuk kehidupannya. Itu makanya ada betina, ada yang jantan itu. Tapi di kala-kala tertentu itu ada kadang-kadang itu mahkotanya itu berubah menjadi daun. Satu misalkan ya. Oh ternyata dulu itu mahkota itu juga berasal dari daun. Nah itu berarti mengingat masa lalu gitu mungkin ya itu ya. Itu yang disebut dengan malforming itu. Gitu, malforming itu sesuatu yang gennya itu lupa gitu ya. Lupa gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang keenam itu karakter kelompok organ tingkat rendah punya karakter sederhana. Sedangkan pada karakter tinggi itu karakternya lebih sempurna. Apakah saudara dapat menjelaskan ini? Kalau tilik dari mungkin adik-adik sudah mendapatkan flora dan fauna itu. Flora itu terjadi kalau kita tilik kita selidiki dari bentuk-bentuknya organisme secara morfologi itu kan terjadi perubahan-perubahan. Misalnya gimnos itu kalau kita tilik, kalau kita selidiki ternyata bunganya itu masih dalam bentuk strobilus ya itu. Nah, strobilus nanti kalau menjadi bunga yang sudah sempurna itu akan menyesuaikan diri juga. Makanya bisa dilihat bahwa strobilus itu lebih primitif daripada bunga yang pada tumbuhan pada umumnya angios ya. Seperti itu. Nah, mungkin kalau ditilik dari organisme tingkat eukariot misalkan ya, eukariot, oh ternyata organisme itu mempunyai inti yang terseliputi oleh inti, tetapi ada organisme yang lebih primitif lagi, tidak terselubungi oleh sebuah salup inti. Lah ini berarti yang tidak terselubungi itu lebih tua atau lebih primitif daripada organisme yang terselubungi oleh selaput inti dan sebagainya. Nah, kemudian berkembang terus. Nah, ini kalau kita lihat dari Bryophyta misalkan ya, Bryophyta belum punya akar. Dia masih berupa akarnya itu rizoid.
Nah, ini akarisoid ini dianggap primitif. Nah, bentuk tubuhnya pun itu masih sederhana gitu ya. Terus sampai Papuan, sampai Gimnos, sampai Angios. Nah, Angios pun itu ada yang mengelompokkan itu Angios dikutil itu lebih duluan, kemudian monokutil itu lebih modern. Ada yang menulis dalam beberapa buku itu ditulis monokutil dulu, baru Gimnos. Itu ada juga, ya terserah dari kajian mereka, gitu, dari alasan mereka. Nah itu kalau misalkan adik-adik bisa menerangkan mulai dari awal sampai karakter yang modern ini saya kira akan lebih ya. Nah kemudian beberapa catatan kemarin ya saya di internet itu saya ambilkan juga baca-baca gitu. Ada beberapa faktor evolusi itu. Nah ini mungkin Prof. Timan saya kira dengan yang Prof. Amin dan sebagainya sudah menjelaskan adanya mutasi ya. Jadi faktor evolusi itu mutasi bisa juga ujuk-ujuk berubah gitu ya, mutasi. Nah ini nanti kalau adik-adik mau penelitian fisiologi gitu ya, mungkin akan dibimbing oleh Prof. Laras gitu ya, membuat cara untuk mutasi. Mungkin kalau saya perhatikan tuh Bu Laras itu ya sebetulnya memperkosa gitu ya, memperkosa dari sebuah tanaman. Kan diberi suatu saat tertentu, kemudian diharapkan bisa mutasi. Gitu ya. Mutasi yang nanti dipilih yang diinginkan. Gitu ya. Kalau yang pernah saya baca itu tulisannya Prof. Laras itu pada akar ya, atau pada percabangan itu pengennya percabangannya itu banyak pada untuk mendapatkan serat itu ya. Kalau percabangannya banyak kan seratnya nanti banyak. Nah, gitu. Nah, untuk mengatasi itu dibuat teknik yang disebut dengan mutasi itu. Mutasi harapannya dari populasi itu ada yang yang berubah itu ya, berubah percabangan itu menjadi banyak sehingga seratnya itu diharapkan menjadi banyak juga gitu ya. Itu bagi seorang peneliti gitu ya. Ya kemudian seleksi ya, ini seleksi alam itu yang banyak menulis itu adalah Darwin ya. Tapi seleksi itu sampai sekarang juga masih berlaku gitu ya. Adik-adik masuk UB itu kan juga seleksi gitu ya. Seleksi tes gitu ya. Kalau tesnya baik diterima, kalau kurang baik tidak terima kan gitu. Itu adalah seleksi alam. Nanti adik-adik juga masih kuliah ini juga harus berseleksi. Ya. Nanti ada yang nilainya A, ada yang nilainya B, ada B+, gitu ya. Itu seleksi alam dari hasil usaha gitu ya. Seleksi alam. Demikian pula untuk mencari pasangan gitu ya, pasangan hidup kan juga seleksi gitu ya, memilih gitu. Nah ini kehidupan ya, kehidupan. Demikian pula organisme tumbuhan pun itu juga dia itu juga berseleksi gitu ya. Banyak kalau kita lihat tanam budidaya itu kalau yang tidak terseleksi itu ya hilang gitu ya. Kalau zaman dulu kan banyak variasi varietas yang didapatkan dari nenek moyang kita gitu ya, tetapi sekarang sudah hilang gitu ya karena terseleksi ya. Kemudian migrasi ya, gen flow gitu ya. Migrasi itu ya bisa juga gennya itu saling misalnya mungkin adik-adik akan mendapatkan jodoh dari orang Eropa gitu ya. Terjadi
ada gen yang bermigrasi gitu ya, nanti kan turunannya akan berubah juga. Gitu. Genetic drift, genetic drift mungkin nanti bisa dilihat. Genetic drift itu sesuatu yang mungkin ini saya masih baca-baca itu ya. Kalau kita terjadi perkawinan dengan lebih satu darah misalkan ya, akan memunculkan gen-gen resesif yang akan muncul gitu ya. Oke, nanti bisa Nah, kemudian pada yang kedua ini, dalam mengkaji hubungan kekerabatan filogenetik, tadi filogenetik itu nanti akan membuat semacam nilai-nilai gitu ya, nilai 1, 2 tadi, kemudian dihitung dengan komputer ya, dengan program gitu ya. Nah, bagaimana menentukan outgroup-nya? Nah, outgroup ya, jadi dalam menelaah sebuah kajian filogenetik kita harus menentukan outgroup-nya dulu. Artinya outgroup-nya itu adalah kelompok yang terdekat. Ya. Outgroup itu kelompok yang terdekat dari kajian yang akan dilakukan gitu ya. Itu secara filogenetik. Nah, bagaimana kajian genetik? Nah, ini beberapa waktu yang lalu banyak juga yang mengkaji tentang genetik ini. Kalau kajian genetik, kita tidak usah tahu itu outgroup-nya gitu ya. Karena kajian genetik itu tidak berkaitan dengan evolusi gitu ya. Jadi kajian genetik itu hanya mengkaji sama dan tidaknya gitu ya. Jadi kelompok ini sama kelompok ini berbeda gitu ya. Jadi kita tidak melihat kajian. Nah, kemudian yang kedua, gimnospermae dianggap lebih tua daripada dicotyledone dan monocotyledone. Apakah ada karakter yang berperan? Nah ini saya kira adik-adik sudah mempelajari taksonomi gitu ya. Nanti bisa dilakukan pengkajian ciri-ciri itu. Karena karakter itu, ciri itu yang sebetulnya digunakan untuk mengkaji evolusi gitu ya. Mungkin kalau monokotil itu kotiledonnya 1 ya. Kalau dikotil itu kotiledonnya 2. Berarti dikotil itu karakter yang mengandung kotiledon 2 itu lebih primitif dari kotiledon 1. Ini salah satu. Kemudian jumlah mahkotanya, kalau dikotiledone mahkotanya kan 4, 5 ya. Tapi kalau monokotil 3, 6, 9 gitu ya. Ini itu karakternya. Kemudian mungkin adakah karakter-karakter dikotiledone yang primitif? Nah, ini nanti bisa dikaji ya, yang primitif, lebih primitif di dalam kelompok dikotiledone ini apa gitu. Mungkin kelompok Annonaceae misalkan ya, Annonaceae itu kalau kita perhatikan mahkotanya 3 gitu ya. Mahkota tidak dimasukkan dalam monokotil. Berbeda, monokotil itu berkas penganggotnya tersebar. Tapi pada Annonaceae itu berkas penganggotnya sama dengan dikotil pada umumnya. Ini makanya banyak kelompok-kelompok kajian yaitu baik itu Annonaceae, Magnoliaceae itu dianggap kelompok-kelompok dikotil yang lebih primitif gitu ya. Tapi ini hal yang
di luar fosil ya, fosil yang saya perhatikan di geologinya fisika itu, waduh ini menarik sekali tentunya. Dikotil zaman. Nah, kemudian tentang gimnos ya, tentunya alasannya mengapa gimnos bijinya terbuka gitu ya. Kemudian kalau monokotil dikotil kan tertutup. Tetapi kita tahu bahwa belinjo itu sebenarnya bijinya terbuka gitu ya. Ya. Kalau kita lihat sepintas itu ini dikotil, tetapi kalau kita lihat dari strobilusnya itu memang primitif gitu. Nah, yang ketiga itu apa alasan saudara bungi jamur itu dipisahkan dari kelompok tumbuhan. Nah, nanti adik-adik kalau membuat buku ya, mungkin apakah jamur itu merupakan dunia tersendiri, itu tergantung dari para penulis ya, pengarang gitu ya. Nah, kalau kita kemarin kita kita kemarin kan cerita tentang Antoni Suwanto itu, bahwa jamur ini itu ada kitin yang terdapat di dalam organ jamur itu. Sedangkan kitin itu banyak terdapat di hewan. Nah ini yang menjadi pemikiran gitu ya, mengapa jamur lebih dekat hewan daripada tumbuhan gitu ya. Kalau tumbuhan itu kan punya klorofil gitu ya, klorofil zat hijau daun. Nah, kalau kita lihat zat hijau daun sendiri, klorofil itu juga sebuah organisme sebenarnya. Akhirnya organisme itu bersimbiosis dengan kelompok tumbuhan gitu ya. Ini kalau kita tilik dari awal-awal kehidupan gitu ya. Nah, ini yang menarik gitu ya. Nah, ini ada yang keempat adalah Benethinae, Magnoliaceae, Anonaceae, bagaimana kajian evolusinya. Memang Anonaceae dan Magnoliaceae itu memang kelompok dikotil yang primitif. Nah, nanti bisa dikaji, bisa dilihat-lihat dari internet gitu ya. Kemudian Benethinae itu kelompok organisme yang mengawi kelompok-kelompok yang primitif pada kelompok dikotil ini. Ini nanti mungkin bisa dicari-cari gitu ya. Nah, kemudian jelaskan kajian evolusi letak ovarium, bryophyta dan paku-pakuan dari Pteridophyta. Ya ini kalau kita lihat ovariumnya, kalau pada paku-pakuan ya kita lihat ovariumnya itu ada di dalam protalium gitu ya. Protalium. Jadi protalium itu sebuah bentukan dari perkembangan spora menjadi protalium, di mana ada anteridia dan archegonianya. Tuh. Nah, kalau dibandingkan dengan ovarium bryophyta, ya bryophyta itu hampir sama sebetulnya. Jadi ada archegonia, ada anteridia. Cuma archegonianya kalau di bryophyta itu lebih panjang. Jadi kalau kita amati di mikroskop, itu lehernya itu panjang-panjang. Nah, nanti apakah leher panjang itu akan menunjukkan sifat primitif dibandingkan dengan Pteridophyta? Nah, ini menjadi hal yang menarik juga gitu ya untuk kajian-kajian evolusi. Nah, tentunya kajian DNA itu kan belum ya, mungkin masih yang molekuler juga belum. Ini yang mungkin saya kalau sampai molekulernya saya mungkin angkat tangan ya. Karena kajian itu sangat luar biasa sebagai bahannya gitu ya. Ada yang anatomi, ada yang molekuler, ada yang genetik, ada yang ya. Nah, ini kemudian yang keenam ini protostele. Ini
akan berkembang menjadi siponostele dan dictyostele. Ini kajian anatomi. Biasanya kalau protostele itu kan, proto itu kan sebetulnya primitif gitu ya, proto gitu ya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri gitu. Kemudian yang ketujuh itu bagaimana menurut saudara teori malforming, teori alternasi dari Robert Brown. Nah, ini tadi saya sudah mengungkap malforming. Malforming itu sebetulnya sebuah teori ya, sebuah kajian tentang ingatan masa lalu. Tadi saya sudah mengungkap sedikit itu tentang malforming itu sebuah, misalnya bunga itu sebetulnya adalah perubahan dari daun sebetulnya. Ya, tapi kadang-kadang salah satu organ itu akan kembali ke daun gitu ya. Mungkin bunganya itu satu kok menjadi daun. Saya pernah mendapatkan ini, pengamatan saya itu kepala sarinya, yaitu kepala sarinya itu berupa daun. Wah, ini saya menarik ini. Wah, ini berarti dulunya benang sari pun itu adalah berupa daun. Nah, ini teori malforming ya. Jadi sebuah gen yang keliru tetapi memunculkan bentuk-bentuk lama gitu ya. Itu adalah teori malforming. Kemudian teori alternasi ya, alternate ya. Alternate itu kan susunan daripada bunga itu. Kalau misalnya ada salah satu bunga yang akhirnya tadi ada proses yang disebut dengan proses yang disebut dengan apa tadi yang pertama ya? Menghilang gitu ya, artinya itu akhirnya teori gambar daripada rumus daun itu akan berubah. Ini teori alternasi itu nanti berkaitan dengan rumus bunga gitu ya. Misalnya rumus bunganya yang benang sari atau mahkotanya atau itu mengalami reduksi gitu ya, reduksi itu hilang gitu ya. Itu sehingga akan memunculkan rumus itu akan berubah gitu ya. Itu teori alternasi dari Robert Brown. Nanti sebetulnya saya kalau bisa langsung gitu ya, saya akan menjelaskan tentang teori ini. Jadi teorinya itu kadang-kadang terjadi perubahan-perubahan di dalam rumus bunga itu. Jadi rumus bunga itu tidak paten seperti itu. Mungkin salah satunya ada organ yang hilang gitu ya, reduksi gitu ya. Atau barangkali menambah gitu ya. Seperti contohnya misalkan anggrek gitu ya. Anggrek itu kan bunganya itu ada terbentuk labellum. Nah, itu terjadi labellum itu nanti akan mengubah rumus dari Liliaceae sebetulnya. Nah, kalau dilihat dari rumus bunganya itu Liliaceae, tetapi setelah terbentuknya labellum itu pada anggrek kan ada janggutnya itu ya, labellum itu sehingga akan berubah dari rumus bunganya itu sendiri gitu ya. Terus perkiraan orang, wah ini berarti Liliaceae itu berasal merupakan nenek moyang daripada anggrek. Gitu. Berarti Orchidaceae berasal dari Liliaceae gitu ya. Ini terjadi perubahan-perubahan itu sehingga memunculkan kajian atau rumus bunga yang berubah gitu ya. Ini teorinya Robert Brown.
Kemudian yang nomor satu lagi, jelaskan secara evolusi, anonasi, magnoliasi, sikadasi, primitif tadi sudah. Kemudian orkidasi sifatnya maju ini karena mempunyai labelum gitu ya. Kemudian jelaskan arah evolusi dengan menggunakan rumus bunga. Jadi rumus bunga itu kalau kita cek atau kita teliti betul itu memang menarik sekali. Sampai sekarang belum ada yang apa namanya itu yang mempelajari tentang ini. Jadi rumus-rumus bunga itu mengapa kok rumus satu dengan lain berbeda, itu bisa dianalisis gitu ya. Bisa dikaji gitu ya antara rumus bunga satu dengan lain. Sehingga apakah kelompok tumbuhan satu dengan yang lain itu berdekatan atau berjauhan itu teori rumus bunga ya tadi teorinya alternatif Robert Bourne. Nah ini nanti bisa dikaji ya dari liliasi. Kalau nanti di internet kan ada liliasi gitu dilihat, kemudian yang orkidasi dilihat, bunganya kan di Google kan bisa ya. Kita cari rumus bunga liliasi. Kemudian yang kedua kita cari rumus bunga orkidasi. Mana sih sebetulnya yang berubah di antara kedua kelompok itu? Nah nanti satu yang lain atau mungkin bunga satu yang lain itu bisa dikaji gitu ya. Ini salah satu saya sendiri juga baru mengutik-utik ini, mengutik-utik satu bunga dengan lain dengan pendekatan rumus bunga ini. Mana yang lebih maju, mana yang lebih primitif, mana yang berubah, mana yang mengalami reduksi dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa evolusi itu tidak semua langsung organ itu berubah, tetapi mungkin ada satu atau dua karakter yang berubah, atau mungkin masih belum tapi perubahannya sudah pada tingkat DNA barangkali gitu ya. Ini memang kajian evolusi itu adalah interdisipliner. Jadi, nah mungkin adik-adik nanti bisa saudara juga dapat mengkaji evolusi dari diagram seluruh tumbuhan. Baik itu rumus bunga maupun diagramnya seperti apa sih? Ada perubahan di mana sih? Nah ini yang sampai sekarang tidak pernah ada yang kurang utak-atik tentang ini. Mengkaji evolusi tapi pendekatannya itu melalui bunga. Nah, kita tahu bahwa bunga itu merupakan sifat yang sebetulnya di dalam kajian evolusi itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, demikian pula di dalam membuat klasifikasi organisme itu pada umumnya bunga itu merupakan hal yang penting gitu, yang keren gitu ya. Ya itu. Nah kemudian yang ketiga itu primitif. Tadi memang di atas sudah ya, primitif dan majunya. Nah, menurut saudara yang keempat, saudara mengkaji evolusi apakah dapat digunakan karakter morfologi, tadi sudah juga, itu bisa morfologi, bisa anatomi, bisa fisiologi, fosil, kemudian biografi. Ya. Nah, kemudian yang kelima, apakah karakter molekuler juga penting? Nah, ini sebetulnya tadi juga sudah tulisan Pak Suwanto ya, universal ya. Ya ini menarik itu ya. Jadi orang-orang Barat itu terus berpikir gitu ya, berpikir apa sih yang
karakter yang bisa dianggap sebagai universal itu. Nah, ini. Kemudian yang keenam itu contoh ini, musace seperti pisang, itu bijinya selalu mandul. Hibiscus itu juga bijinya juga mandul. Apakah hal ini disebut populasi jenis tersebut beradaptasi? Organisme ini, kehidupan di bumi itu memang aneh ya. Ada yang apa ya? Ada yang tidak pernah menjadi, bijinya itu tidak pernah jadi, tetapi dia harus bisa mengadaptasikan diri untuk mengembangkan diri. Nah ini, jadi pisang itu kan berkembang dari bonggol ya, dari bonggolnya gitu. Tapi kalau dari bijinya kan tidak bisa. Nah inilah kekuasaan yang maha tahu ya. Tapi dia juga harus bisa eksis. Nah, manusia akhirnya berupaya gitu ya, berupaya untuk mengawinkan dan sebagainya dari pisang satu dengan pisang yang lain. Demikian pula hibiscus kalau kita lihat bunganya yang indah, yang menarik, itu pun bijinya tidak bisa ditanam, tetapi dia harus eksis di lingkungannya. Makanya jalan satu-satunya dia harus bisa mengadaptasikan diri. Jadi adaptasi gitu ya. Tolong cabang saya dipotong untuk ditanam gitu ya. Itu kan bisa juga gitu ya. Nah ini sesuatu yang menarik di dunia ini. Ada juga sebuah populasi itu tumbuhannya itu ada tumbuhan jantan sendiri, ada tumbuhan betina sendiri. Misalnya vanili ya, itu kan ada betina sendiri, yang jantan sendiri. Kalau tidak dikawinkan, dia tidak bisa berkembang. Ya, demikian pula pada salak ya. Salak itu kan ada jantan, ada betina. Makanya kalau pengusaha salak itu kan dari sekian puluh tanaman yang betina itu ada satu yang jantan gitu ya. Di tengah-tengahnya misalkan ya, atau di tepinya. Itu ada yang jantan, karena yang jantan itu akan menyerbuki bunga tanaman yang lain yang betina. Gitu. Nah ini kan menarik juga gitu ya di dalam kegiatan evolusi itu. Nah tentunya serangga pun itu berperan gitu ya. Serangga itu kan, atau mungkin kelawar atau hewan-hewan yang lain juga sangat berperan untuk pengembangan diri. Misalnya ada tumbuhan-tumbuhan yang tidak bisa membawa, karena bijinya besar, tidak bisa dijauh. Makanya organisme misalkan durian ya, kalau di hutan Kalimantan itu duriannya dibawa oleh orang hutan ya, bijinya menyebar kemana-mana. Itu sesuatu alam yang bisa menjawab demikian. Jadi organisme yang lain, seperti lebah ya, ini berkaitan dengan penelitian saya itu ya. Penelitian saya itu tentang lebah madu. Lebah madu kami bersama-sama dengan Fakultas Peternakan maupun Teknologi Pertanian itu kan mendapatkan proyek yang proyek itu namanya LPDP tentang lebah madu. Kemudian saya pelajari betul, memang tumbuhan ternyata memberikan kontribusi sangat besar kepada produk
produk lebah gitu ya, lebah madu gitu ya, produksi lebah madu gitu ya. Karena apa? Karena lebah madu ternyata mencari pakannya itu dari polen, kemudian dari madu kelenjar madu, polen, juga dia juga mencari getah gitu ya. Nah ini saya baru tahu juga, ternyata setelah penelitian itu wah sangat luar biasa. Ternyata di hutan-hutan Kota Malang maupun di kampus UB, kampus UM, kampus Unisma dan sebagainya itu juga merupakan penyedia pakan gitu ya. Nah ini sangat menarik. Nah ini tapi sampai sekarang ini dari 3 orang yang sudah lulus itu, belum ada penggantinya ini. Saya mengharapkan ada penggantinya ini tentang polen gitu ya. Ya, jadi sebuah organisme yang kecil tapi juga bisa menyerbuki tidak hanya angin saja tapi menyerbuki dari satu dengan yang lain. Itu untuk sebetulnya melakukan evolusi juga gitu ya. Dia menempel di bunga satu, menempel di bunga lain. Itu di samping dia mencari madu, mencari polen, mencari getah, itu juga berperan di dalam penyerbukan gitu ya. Penyerbukan itu ya berkaitan dengan evolusi karena nanti kan satu dengan lain akan terjadi penyerbukan menjadi biji, yang bijinya itu bervariasi gitu ya. Makanya variasi itu akan muncul nanti di banyak populasi spesies. Jadi saya katakan kalau namanya varietas atau jenis atau spesies itu adalah populasi, jangan keliru ya. Jadi jangan membayangkan satu individu gitu ya. Jadi populasi gitu ya. Karena populasi nanti akan bervariasi. Nah, itulah namanya adaptasi ya. Nah, bagaimana dengan Nepenthes? Nah, memang organisme di dunia itu juga waduh sangat luar biasa sekali. Tidak, kalau saya cerita itu tidak terbatas sehari gitu ya. Seperti kelompok-kelompok tumbuhan karnivor, salah satunya adalah Nepenthes gitu ya. Mengapa dia membuat kantong? Nepenthes itu biasanya tumbuh di lingkungan-lingkungan yang sulit gitu ya. Sehingga untuk makan dia itu harus berusaha membuat kantong, menambah gizi gitu ya, menambah pakan gitu ya dengan kantongnya. Nah kantongnya kalau yang besar itu bisa makan kodok dan sebagainya, curu, laba-laba, ada tawon, ada lalat dan sebagainya. Ini tidak hanya Nepenthes, tapi juga ada kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Nah ini juga menarik gitu ya. Oh ternyata tumbuhan pun ada tumbuhan-tumbuhan yang memakan binatang gitu. Ada yang binatang pemakan hewan pemakan tumbuhan juga ada, yang tumbuhan pemakan hewan juga ada. Ini sebuah adaptasi mereka gitu ya. Nah ini beberapa latihan-latihan, tapi ini hanya jawaban saya atau penjelasan saya itu hanya sepintas gitu ya. Mungkin nanti untuk dalamnya bisa diungkap dari pemikiran adik-adik semuanya. Yaitu latihan
bagaimana Anda, mungkin saya menekankan Anda membaca literatur untuk mengkaji kajian evolusi, karena kadang-kadang evolusi itu berjangka panjang itu ya, berjangka panjang. Kemudian mengkajinya harus teliti, harus lebih dalam. Tetapi dasarnya adik-adik kan sudah mendapatkan hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan tingkat tinggi. Jadi saya kira pemikiran-pemikirannya bisa untuk menjelaskan dari teori-teori evolusi. Mungkin dari Prof. Budiman, dari Pak Amin, saya kira juga sudah banyak mengkaji juga ya. Mungkin demikian cerita, tetapi kita dituntut untuk berpikir ya, berpikir kritis gitu ya, berpikir kritis dalam mengkaji sebuah evolusi. Oke, monggo bagi yang ingin ingin menanyakan atau menanyakan pada temannya setuju atau tidak. Nah, itu kita kan banyak berdiskusi ya, karena ilmu itu tidak terbatas gitu. Sangat luas sekali dengan data-data yang banyak, data-data yang nah, cuma nanti saya akan mengirim ya dari mungkin 3 soal atau 4 soal itu untuk dijadikan ujian saya gitu ya. Tapi nanti akan kami bicarakan dengan Mas yang Mas Eka atau Mas ini, saya ambilkan dari 3 soal atau 4 soal gitu untuk nanti ujian gitu ya. Apakah ujiannya nanti dalam Meet ini biasanya saya ujian sekali gitu. Karena kan dosennya banyak. Tapi kalau saya lakukan misalnya ada kuis sendiri, ada ini sendiri, mungkin nanti Prof. Budiman aja ya. Kalau saya mungkin satu saja untuk ujian gitu ya. Kalau terlalu banyak nanti kan bisa pusing. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, atau mungkin saran-saran atau masukan gitu ya. Atau mungkin nanti soal-soal ini saya hanya memberikan gambaran, tetapi mungkin adik-adik bisa apa sih isinya, atau mungkin saya yang keliru, gitu kan bisa juga, karena manusia kadang-kadang keliru juga gitu ya. Bisa dipikir-pikir di rumah, bisa baca-baca, bisa dikaji ulang, kemudian oke, kalau tidak ada pertanyaan maupun saran, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan